Untuk mengungkap fakta, polisi terus mendalami kasus pembunuhan Vina dan Eki, salah satunya dengan rencana menggelar rekonstruksi. Dan berikut ini adalah ilustrasi 6 lokasi rekonstruksi pembunuhan Vina dan Eki sesuai dengan lokasi saat pra-rekonstruksi, pemirsa. Ya, ini adalah ilustrasi lokasi pertama yang menjadi lokasi rekonstruksi, yakni warung nasi yang berada di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dari warung nasi tadi, pemirsa, rekonstruksi berikutnya direncanakan berlokasi di tempat cuci motor mobil yang berlokasi di Jalan Saladara ini akan menjadi titik rekonstruksi berikutnya. Kawasan pencucian motor mobil ini juga dilintasi para pelaku dan tak jauh dari lokasi. Kemudian aparat kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan di kawasan Jalan Saladara yang diduga biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul gerombolan bermotor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama, titik lokasi pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya ada di Jalan Saladara. Di lokasi ini penerangannya sangat kurang pada malam hari, di mana di sini 2 korban mengalami penganiayaan oleh gerombolan bermotor setelah sebelumnya dikejar dari flyover Talun. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Berikutnya, inilah dia adalah lokasi rekonstruksi di flyover Talun, Jalan Talun, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Jalur ini merupakan perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Dan di lokasi inilah korban yang dilempari batu oleh pelaku, lalu ada pengejaran dan terjadi penganiayaan. Di flyover ini ditemukan korban dalam kondisi tak bernyawa dan sempat diduga awalnya ini adalah informasi kecelakaan tunggal. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pengungkapan kasus pembunuhan Vina, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di Cirebon, Jawa Barat. Faisal, sudah ada informasi terbaru apa terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Vina ini? Ya Yudi dan juga pemirsa, hingga saat ini memang belum ada perubahan informasi bahwa proses rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon akan digelar pada pekan depan. Namun untuk informasi terbaru yang kami dapatkan memang hingga saat ini belum dikatakan oleh pihak kepolisian tepatnya kapan atau tanggal berapa rekonstruksi tersebut akan digelar. Namun Yudi, jika kita mengacu pada pra-rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian pada Rabu malam kemarin, memang ada beberapa titik lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat rekonstruksi dalam kasus pembunuhan ini. Salah satunya Yudi di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di jembatan ataupun flyover Talun, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang merupakan di sini merupakan perbatasan antara Kota Cirebon dan juga Kabupaten Cirebon. Yudi dan juga pemirsa, memang di sini di titik ini tempat kami melaporkan saat ini merupakan titik pertama kali Vina dan Eki ditemukan usai dianiaya dan juga dilakukan ruda paksa oleh para pelaku pada saat malam kejadian atau pada tahun 2016 lalu. Di mana Yudi dan juga pemirsa, di lokasi ini pula kemarin tepatnya ratusan warga Cirebon melakukan aksi tabur bunga dan juga doa bersama untuk almarhumah Vina dan juga almarhum Eki. Di mana kemarin ratusan warga Cirebon berdoa dan juga berharap agar kasus serupa seperti ini tidak terulang kembali dan juga kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki ini bisa cepat terungkap. Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang hingga saat ini kami masih memantau jalannya perkembangan kasus ini, di mana informasi terakhir yang kami dapatkan, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan alias Peron yang merupakan tersangka baru dalam kasus ini akan mengajukan gugatan pra peradilan atau penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, di mana pihak dari Peggy Setiawan alias Peron ini mengaku akan membuat kejutan dengan menghadirkan saksi dan juga sejumlah barang bukti untuk menguatkan bahwa kliennya Peggy Setiawan alias Peron ini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Yudi dan juga pemirsa, dalam kasus ini Peggy Setiawan alias Peron
Peron pun juga membantah bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, di mana bahkan ia juga mengaku sama sekali tidak mengetahui peristiwa ini pada tahun 2016 silam. Yudi dan juga pemirsa, dari pengakuan sejumlah pihak juga seperti misalnya keluarga dari Peggy Setiawan, ibundanya juga meyakini bahwa dalam kasus ini pihak kepolisian salah tangkap dan juga meyakini bahwa anaknya sama sekali tidak terlibat karena pada tahun 2016 lalu Peggy Setiawan alias Peron ini tidak berada di Cirebon menurut pengakuannya, melainkan berada di Bandung untuk bekerja. Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa dalam kasus ini juga dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan ini mendapatkan reaksi dari sejumlah pihak, di mana Peggy Setiawan saat ini rencananya akan didukung oleh lebih dari 50 pengacara, yakni secara cuma-cuma untuk menegakkan keadilan yang ada di Indonesia. Kemudian Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang di sisi lain Polda Jawa Barat dalam hal ini juga menegaskan dalam kasus ini tidak ada salah tangkap, melainkan penyidikan ini sudah berjalan sesuai dengan pengakuan para saksi dan juga pelaku yang sudah ditangkap, bahwa memang penangkapan Peggy Setiawan alias Peron ini tidak ada salah tangkap sama sekali. Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang rencananya tadi yang kami informasikan pada keterangan awal bahwa rekonstruksi akan digelar pada pekan depan di sejumlah titik, di mana salah satunya ada tempat kami saat ini, kemudian ada sejumlah titik lainnya seperti misalnya warung nasi di Jalan Saladara, kemudian juga ada TKP tempat Vina dan juga Eki dianiaya, yakni di seberang SMP 11. Kemudian ada di tempat cucian mobil dan juga cuci motor yang sekarang sudah berubah menjadi bengkel mobil yang juga berada di Jalan Saladara, dan juga ada sejumlah titik lainnya yang akan menjadi tempat rekonstruksi nanti. Namun untuk sementara update informasinya kami akan menginformasikan lebih lanjut Yudi kepada Anda dan juga pemirsa jika memang nantinya ada informasi terbaru terkait kasus ini. Untuk sementara demikian Yudi, kembali ke Anda. Kami tunggu informasi terbarunya. Faisal Rinaldi, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu Faisal.